Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Histeria Horor. Pada video kali ini saya akan menceritakan kisah horor dari Kaskus. So, buat kalian yang ingin membaca langsung ceritanya, sudah saya sediakan link di kolom deskripsi ya teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, boleh kok tekan dulu tombol subscribe, like, dan share-nya, biar kalian nggak ketinggalan cerita menyeramkan lainnya. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat datang di segmen podcast misteri. Kisah ini akan saya beri judul Misteri Rumah Uning. Ini pengalaman hidup saya pada tahun 2019 yang tidak pernah saya harap akan terjebak mengalaminya begini. Hidup saya saat itu seperti mimpi buruk. Mimpi buruk yang masih menghantui bahkan sampai hari ini. Saya berharap sore itu harusnya tetap diam saja di rumah. Saya berharap sore itu terus saja belajar untuk lulus kuliah di kamar saya yang hangat dan nyaman. Namun, sore itu saya malah pergi ke rumah teman kuliah saya. Namanya Wening. Pada sore itu, lewat aplikasi chatting, Wening tiba-tiba mengirim sebuah video ke saya. Satu video mengerikan yang waktu itu membuat saya nekat menempuh perjalanan jauh dari rumah saya ke alamat rumahnya yang saya ketahui berada di daerah Patahan. Tolong, saya akan dikurung, dikerangkeng, saya akan dikorbankan. Jangan. Nang ning nang ning nang ning. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Dalam video itu, Wening tampak sangat ketakutan dan anehnya, dia malah menyanyikan lagu kanak-kanak yang misterius itu keras-keras. Sebelum kemudian videonya berhenti. Ning, aku ke rumah kamu sekarang, saya kabari Wening. Maka sore itu saya tiba dan berdiri di depan pintu rumahnya. Saya cuma tahu alamat rumahnya yang pernah Wening bilang. Tapi belum pernah ke rumahnya sebelum ini. Tadi di tengah jalan setelah masuk daerah Patahan, saya sempat kebingungan. Untung tadi saya berpapasan sama seorang ibu yang bisa menunjukkan jalan ke rumah keluarga Wening. Barusan, saya sudah mengetuk pintu rumah ini, tapi tidak ada jawaban. Saya hendak mengetuk pintu depan ini sekali lagi. Kalau masih tidak ada jawaban, ya udahlah, saya mau pulang aja. Tapi, tiba-tiba pintu di hadapan saya itu dibuka dari dalam. Seorang pria gagah dalam balutan kemeja dan celana berwarna putih menyambut saya. Pakaiannya agak kotor, seperti baru saja melakukan pekerjaan berat. Raut wajahnya sangat mirip dengan Wening. Dan saya pernah diceritakan juga, kalau Wening memang punya kakak kembar. Namanya Wenang, pria yang sekarang berdiri di hadapan saya ini. Cari Wening ya? Wenang tersenyum dan bertanya dengan sopan. Iya, saya cari Wening. Ada? Saya menjawabnya dengan gugup. Oh iya ada, jawab Wenang. Silakan masuk. Harusnya saya pulang saja. Tapi sore itu, saya malah melangkah masuk ke rumahnya. Ruang tamunya dipenuhi aroma wangi bunga sedap malam, yang suka tercium di kampus, yang suka tercium tiap kali saya bersama Wening di kampus. Memang ada sebuah vas penuh batang bunga sedap malam di atas meja di ruang tamu ini, dan di sebelahnya ada sebuah radio tua. Radio tua ini mengalunkan siaran berita dari posisinya di antara deretan figura foto keluarga yang berisi wajah Wening, Wenang, dan ibu mereka. Dilaporkan banyak keluarga diduga terlibat dalam pesugihan yang mengorbankan orang-orang terdekat kepada iblis, sehingga menyebabkan banyaknya laporan orang hilang. Tangan Wenang tiba-tiba menurunkan volume siaran radio itu, dan lanjut berkata, "Silakan lewat sini." Wenang menunjuk sebuah pintu di ujung ruangan yang sepertinya menghubungkan untuk masuk ke ruangan lainnya di rumah ini. Oh iya, saya mengangguk demi kesopanan. Saya pun mendekat ke pintu itu. Wenang membukakan pintu itu untuk saya. Oh iya, Wening ada di kamarnya. Kamu bisa lewat sini, sekalian bertemu dengan teman-temannya dulu ya. Saya tidak mengira kalau ada teman-teman Wening lainnya yang juga sedang ada di rumah ini. Saya pikir, bagus juga nih kalau lagi ramai. Iya kak, saya lantas melangkah melewati ambang pintu yang dibuka Wenang. Tapi ruangan itu gelap. Kak, lampunya masih mati ya?
Satu tangan Wenang masih memegangi kenop pintu, sementara satunya lagi bergerak menyalakan lampu. Ruangan ini pun menyala, meski lampunya remang-remang. Ternyata ini sebuah gudang. Gudang yang penuh dengan tumpukan pakaian berdarah. Aromanya bau gosong dan amisnya menyengat. Seketika Wenang menutup pintu di belakang saya dan menguncinya. Saya gemetar ketakutan dan spontan menjerit sekuat tenaga. "Hei Wenang, kenapa dikunci? Tolong! Wenang, keluarkan saya dari sini! Tolong! Wenang, keluarkan saya dari sini!" Saya menggedor-gedor pintu di belakang saya, tapi Wenang masih menguncinya. Hanya terdengar suara Wenang dari balik pintu. "Silakan menunggu jadi tumbal berikutnya," kata Wenang. "Nang ning, ning nang ning nang ning, ning nang ning Saya menyadari ada suara seseorang menyanyikan lagu misterius itu di sini. Dekat celah pintu yang terbuka di seberang sana. Dekat celah pintu yang terbuka di seberang sana ada seseorang. Ada seseorang yang meringkuk dalam kegelapan gudang ini. Seseorang yang meringkuk dengan kedua tangan terpasung di pundaknya. Pandangan saya pun menangkap adanya sebuah pintu kayu yang tampak sedikit terbuka di seberang saya. Kalau pintu di belakang saya ditutup dan dikunci. Mudah-mudahan pintu di seberang itu bisa jadi jalan keluar saya. Nang ning, ning nang ning nang ning, ning nang ning Sosok manusia yang merengkuk dengan pasung kayu mengunci kedua tangannya di pundak ini. Betul-betul sedang menyanyikan lagu misterius itu. Kenapa? Pelan-pelan saya bergerak menyusuri dinding, menghindari tumpukan pakaian berdarah dan gosong dengan kursi goyang di tengah gudang. Sepanjang dinding ini pun ada banyak pakaian berdarah yang tergantung. Seolah semua pakaian ditinggalkan dan tubuh manusianya menguap begitu saja. Banyak juga pakaian yang menempel di atas saya. Sudah tidak ada tubuhnya, tapi tetap meneteskan darah. Pakaian siapa ini ya? Sungguh mengerikan. Apa yang mereka lakukan di sini? Apa pembantaian di rumah Uning? Nang ning, ning nang. Sosok manusia berpasung kayu itu tiba-tiba berhenti membisikkan nyanyian. Dan matanya melirik saya. Saya terkesiap keras. Saking kagetnya, jadi seperti memutus napas saya sendiri. "Halo?" Saya coba memanggilnya, sambil terus mendekat pelan. Nang ning, ning nang ning nang ning, ning nang ning Sosok manusia berpakaian gosong dan berdarah dengan pasung kayu ini tiba-tiba melompat, bangkit, dan mengejar saya. "Ah, tolong!" Rasa takut mencabik-cabik jiwa saya dengan dahsyat. Saya spontan berlari, menghindari manusia terpasung itu, berputar ke arah yang berlawanan. "Tolong!" Saya terus menjerit sambil menghindar, tapi terjatuh dan mendarat di tumpukan pakaian berdarah yang bau gosong ini. Panik, saya buru-buru bangkit. Namun tubuh saya malah terjebak dan jadi seperti berenang di tumpukan pakaian bau gosong dan berdarah ini. Sementara manusia mengerikan yang menyerang saya juga terus berusaha mendekat dan menyerang saya. Saya mau menyerah. Saya tidak mau mati gara-gara dia. Saya tidak mau mati di sini. Saya harus terus mendekat ke pintu keluar yang terbuka itu. Saya terus menjerit sekuat tenaga, mengharap bantuan entah dari siapa, sambil saya terus bergerak keluar dari tumpukan pakaian mengerikan ini dan menggapai ke arah celah pintu yang terbuka di sana. Seketika, saya menyadari celah pintu itu sudah sangat dekat. Segera saja saya melompat keluar dari tumpukan pakaian dan menggapainya. "Tolong! Tolong!" Tak disangka, manusia mengerikan berpakaian gosong dalam pasung kayu berdarah yang mengejar saya itu berkata minta tolong. Saya sudah diambang celah pintu keluar itu dan menatapnya. Siapa dia? Apakah teman Wening? Seperti kata Wenang, ada teman-teman Wening di sini. Tapi kenapa teman Wening begini tersiksa? "Mati!" Tiba-tiba manusia berpasung mengerikan ini menggeram keras dan berlari menyerang ke arah saya. Tanpa pikir-pikir lagi, saya keluar lewat celah pintu yang terbuka ini dan langsung menutup pintunya lagi. Saya spontan mengunci juga pintu ini, agar manusia mengerikan yang terpasung itu tidak bisa mengejar saya dan terkunci di gudang pakaian berdarah ini selamanya. Nang ning, ning nang ning nang ning, ning nang ning Saya sudah keluar dari gudang pakaian berdarah tadi. Kini saya sadari, di ruangan yang baru ini, saya mendengar adanya nyanyian misterius ini lagi. Hanya saja, nyanyian yang ada di ruang berikutnya ini bukan dari seseorang yang menyanyikannya seperti di gudang tadi. Namun, lagu di sini keluar dari pengeras suara, seperti sengaja diputar keras-keras.
Saya belum tahu guna lagu itu untuk apa. Tapi yang kemudian saya ketahui, dan ternyata yang lebih mengerikan lagi adalah jalan di hadapan saya sekarang ini diapit oleh sel-sel penjara yang berisi demit peliharaan. Gimana ceritanya? Oh iya, cerita akan berlanjut di part kedua. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan ceritanya. Sampai ketemu di video selanjutnya.